Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Seperti biasa, kita akan bahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu penerapan analitis sesuai FR tahun 2024 part 7. Nomor 1. 6 orang siswa Andi, Bima, Citra, Dedi, Eko, dan Fani sedang mengerjakan tugas kelompok di ruang kelas dan duduk berderet di kursi panjang. Aturan duduk mereka adalah sebagai berikut. Pertama, Andi tidak mau duduk di ujung dan tidak mau bersebelahan dengan Citra. Kemudian, Dedi ingin duduk tepat di tengah. Eko ingin duduk di sebelah kiri Dedi. Fani tidak mau duduk di sebelah kanan Andi. Bima ingin duduk di salah satu ujung. Siswa yang duduk di ujung kursi adalah A. Bima dan Citra, B. Bima dan Eko, C. Fani dan Andi, D. Citra dan Eko, E. Fani dan Dedi. Kita jawab. Jadi yang pertama kita ambil informasi yang sudah ada di soal tadi ya, mengenai Andi, Citra, Eko, Fani, Dedi, dan Bima. Kemudian kita misalkan nama-nama tersebut menjadi sebuah singkatan ya, atau simbol ya, satu huruf, so agar tidak banyak makan tempat dan mudah kita jawab ya, mempermudah kita untuk menjawab. Misalnya Andi kita misalkan A dengan warna merah, B dengan Bima, C Citra, D Dedi, Eko, dan Fani. Jadi warna-warna ini sekadar memperlihatkan ya urutannya dan mudah membedakannya. Nah, jadi kalau menjawab soal tidak perlu warna-warni ya, cukup logikanya kita pelajari di sini bagaimana cara menentukan jawabannya. Setelah kita tentukan simbol-simbol ini, maka kita buatlah kita lihat apa pilihannya. Yang pertama Bima dan Citra. Di sini dikatakan Bima ingin duduk salah satu ujung, namun Citra belum ada hal yang yang mengindikasikan dia duduk di ujung juga ya. Namun kita lihat lagi, coba ya yang lain, Bima dan Eko, Fani dan Dedi, Citra, Eko, Fani dan Dedi. Yang pertama kita lihat Fani dan Dedi ya. Fani itu tidak mau duduk sebelah kanan dia. Kita cari Fani. Dedi ingin duduk di tengah, berarti Dedi tidak berada di ujung, jelas salah ya. Jadi alasannya kenapa Fani dan Dedi salah, karena Dedinya tidak mau duduk di ujung, sedangkan Fani tidak jelas ya, belum di mana, apakah dia di ujung atau di mana. Yang jelas dia tidak mau di sebelah kanan Andi. Selanjutnya kita lihat Bima dan Eko. Bima juga duduk di ujung, namun Ekonya itu duduk dekatnya Dedi ya, sebelah kirinya pas di tengah, kemudian kiri, berarti dia tidak berada di ujung. Bima yang berada di ujung, tapi Dedinya tidak berada di Ekonya tidak berada di ujung, sehingga bagian B salah. Kemudian Citra dan Eko juga salah. Ekonya tadi sama dengan alasannya di bagian B ya, maka Citranya bisa saja di ujung. Ekonya yang tidak bisa di ujung, maka di sini salah. Kemudian selanjutnya adalah Fani dan Andi. Fani dan Andi. Andinya di sini kuncinya Andi tidak mau duduk di ujung, berarti Andinya salah. Maka pilihan C yang salah. Yang mungkin benar adalah bagian A ya. Bima jelas, Citra bisa saja di ujung, bisa saja tidak. Berarti Bima jelas, Citra di ujung, maka Bima dan Citra yang benar. Artinya Citra bisa di ujung ya. Saya ulangi kembali. Yang pertama Fani dan Dedi. Kenapa salah? Karena Dedinya itu mau duduk di tengah ya, berarti yang menjadikan salah adalah bagian E. Ini adalah Dedi. Kemudian di sini Citra dan Eko. Justru juga Eko ini yang salah, karena dia harus di sebelah kiri Dedi. Jadi Eko ini pas di tengah Eko, kemudian masih ada kursi lain setelah Eko, itu berarti Eko tidak berada di ujung, berarti juga salah. Fani dan Andi. Di sini yang salah adalah Andinya. Meskipun Fani dan Andi tidak mau di sebelah kanannya atau ke sebelah kirinya ya, sebelah kanannya di ujung, tidak mau duduk di sebelah Fani nya, tidak mau duduk di sebelah kanan Andi.
Maka meskipun ceritanya Fani dan Andi tidak saling tidak berdekatan, namun yang menjadi masalah adalah Andinya. Andinya tidak mau duduk di ujung, ya. Andi tidak mau duduk di ujung, berarti salah. Sedangkan Bima dan Eko sama alasannya di bagian tadi. Eko itu dia mau duduk dekat Dedi, otomatis Eko tidak berada di ujung. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, satu-satunya jawaban yang bisa memenuhi itu adalah Bima dan Citra. Ya, jawaban cocok adalah bahagian A, Bima dan Citra. Selanjutnya nomor yang kedua. 5 orang pegawai, Fani, Gilang, Hadi, Intan, dan Joko berangkat kerja dari rumah masing-masing dengan urutan tertentu. Setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Aturannya adalah Fani selalu berangkat paling awal atau paling akhir. Kemudian Hadi selalu lebih dulu daripada Joko. Kemudian Gilang lebih dulu daripada Intan. Nah, suatu hari Gilang berangkat di urutan keempat. Siapa yang berangkat di urutan kedua? Apakah Fani? Apakah Hadi? Apakah Gilang? Apakah Intan? Atau Joko? Kita jawab. Kita ambil dulu informasi yang ada di soal ya, sampai pertanyaannya sebagai informasi. Kemudian kita misalkan lagi ya, untuk mempermudah pengerjaan soal saja, sehingga tidak terlalu ribet untuk menulis nama-nama ya. Jadi kita simbolkan dulu. F itu Fani, H itu Hadi, G itu Gilang, J itu Joko, dan I itu adalah Intan. Kemudian kita buatlah urutan itu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian pertama adalah Fani selalu berangkat paling awal atau paling akhir. Berarti kita andaikan dulu yang pertama, dia di berangkat pertama. Kemudian dia juga bisa berangkat terakhir. Jadi kita tempatkan di sini. Jadi ada 2 jawaban yang bisa kita pilih. Selanjutnya Hadi selalu lebih dulu daripada Joko. Ya. Hadi selalu lebih dahulu daripada Joko. Jadi H, kemudian J. Kemudian Gilang selalu lebih dulu daripada Intan, berarti G, kemudian adalah I, Intannya. Kemudian suatu hari Gilang berangkat di urutan keempat, berarti dia di sini ya. Nah, maka di sini urutan keempat, otomatis dia Intan itu setelahnya Gilang, sehingga urutan kelima adalah untuk Fani itu tidak jadi. Yang paling cocok adalah Fani di paling awal. Selanjutnya, karena tidak ada lagi yang hal yang, karena Gilang dan Intan sudah ada di tempat masing-masing, maka tinggal Hadi dan Joko. Hadi lebih dulu daripada Joko, maka Hadi di urutan kedua, Joko di urutan ketiga. Jadi urutan pengangkatannya adalah F, H, J, G, I. Jadi ulangi sekali lagi. Fani selalu berangkat paling awal atau paling akhir. Jadi pertama kita buatkan dulu nomornya ya, sebagai penunjuk yang mana duluan, yang mana setelahnya. Nah, katanya Fani selalu berangkat awal atau akhir, maka Fani bisa di urutan pertama dan juga bisa di urutan terakhir. Selanjutnya Hadi lebih dulu daripada Joko, kita simbolkan HJ, H dulu kemudian J. Gilang selalu lebih dulu daripada Intan, G dulu, Gilang dulu, baru Intan. Suatu hari Gilang berangkat urutan keempat, berarti kalau urutan keempat, G-nya di urutan keempat, otomatis Intannya di urutan kelima. Maka Fani di paling terakhir itu adalah tidak benar. Yang benar itu adalah Fani di urutan pertama. Setelah itu, karena tinggal Hadi dan Joko, maka jelas Hadi itu di urutan kedua dan Joko di urutan ketiga. Yang ditanyakan siapa yang berangkat urutan kedua, jelas adalah Hadi. Sehingga jawaban yang benar adalah B, Hadi. Selanjutnya nomor yang ketiga. Bima, Citra, Farhan berada di sebuah toko alat musik. Mereka sepakat untuk membeli alat musik, gitar, piano, drum, dan biola. Kemudian Bima tidak membeli gitar. Kemudian jika Citra membeli biola, maka Farhan membeli drum. Jika ada yang beli piano, maka tidak ada yang membeli drum. Dari pernyataan di atas, jika Bima membeli drum dan Citra membeli gitar, maka pernyataan yang benar adalah A, Bima bisa membeli piano, B, Citra dan Farhan sama-sama beli biola, C, Bima dan Farhan bisa membeli drum, D, Farhan bisa membeli gitar ataupun piano, E, hanya Citra yang bisa membeli gitar. Jawaban kita lihat, kita misalkan lagi ya untuk mempermudah. Jadi Bima B merah, C Citra hijau, F Farhan biru. Kemudian kita buat
tabel. Justru biasa dengan cara tabel ini lebih mudah untuk menjawab soal yang modelnya seperti ini ya. Kita lihat Bima tidak membeli gitar. Bima tidak membeli gitar. Kemudian ini. Kemudian Citra jika tidak membeli biola maka Farhan membeli drum. Jika ada yang membeli piano maka tidak membeli drum. Dari pernyataan di atas, jika Bima membeli drum berarti Bimanya membeli drum, maka jelas piano dan piano tidak dibeli ya. Kemudian juga biola tidak dibeli. Kemudian Citra membeli gitar, otomatis piano tidak dibeli. Kemudian ini tadi Bima tidak membeli piano dan biola. Begitu juga Citra tidak membeli piano. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian tidak membeli drum dan tidak membeli biola. Nah, dari sini bahwa dikatakan jika ada yang membeli drum, berarti jika dia membeli piano maka tidak membeli drum. Jelas kalau dia membeli drum maka piano tidak dibeli juga. Nah, di sini Farhan pasti membeli biola karena gitar dan drum sudah dibeli oleh Bima dan Citra ya. Jadi drumnya tidak, kemudian pianonya tidak dari sini, kemudian gitarnya tidak juga, dan hanya biola yang bisa dibeli. Meskipun ceritanya dia membeli piano ya dari sini. Jika ada yang beli piano maka tidak ada yang beli drum. Tapi ada yang membeli drum berarti otomatis pianonya tidak terbeli ya. Maka di sini bisa saja misalnya ini dibalik, kalau ada yang membeli drum berarti drum jelas Bima tidak membeli piano ya karena sudah dia membeli drum. Nah, di sini kalau dia membeli piano tidak ada yang membeli drum berarti otomatis di sini bisa saja Farhan membeli piano, bisa saja juga membeli biola. Namun kita lihat soal pilihannya. Nah, ini Bima juga bisa membeli piano, jelas tidak karena dia sudah beli drum ya, karena hanya satu yang bisa dibeli. Jadi penjelasannya itu salah, karena Bima sudah beli drum, dan kalau ada yang membeli drum tidak boleh beli piano. Kemudian Citra dan Farhan sama-sama membeli biola. Nah, Citra dan Farhan sama-sama membeli biola. Citra sudah membeli gitar tadinya, berarti juga salah. Citra beli gitar, Farhan membeli biola. Jadi dari sini, dari analisisnya yang tadi, karena kalau sudah beli drum maka piano tidak ada yang beli ya. Kemudian C, Bima dan Farhan bisa membeli drum. Nah, salah karena cuma satu saja yang boleh membeli drum. Tidak bisa membeli drum ya, tidak boleh ganda. Kemudian Farhan bisa membeli gitar atau piano. Farhan tidak bisa membeli gitar karena sudah dibeli oleh Citra tadi ya. Nah, kemudian piano tidak boleh karena sudah ada drum tadi. Nah, kemudian yang terakhir hanya Citra yang bisa membeli gitar, jelas hanya Citra yang bisa membeli gitar, berarti bagian E adalah benar, sehingga jawaban cocok adalah E, hanya Citra yang bisa membeli gitar. Ya, saya ulangi kembali. Yang pertama, Bima tidak membeli gitar, jelas salah. Kemudian di sini Bima membeli drum, jelas drum, maka biola dan piano dia tidak beli. Di sini Citra, jika Bima membeli drum dan Citra membeli gitar, Mbak Citra jelas gitar ya, jelas piano, drum dan biola tidak ada. Selanjutnya yang untuk Farhan, karena gitar sudah dibeli Citra tidak, kemudian ada yang membeli drum, piano itu tidak dibeli, otomatis drum juga dia tidak beli karena sudah ambil, maka otomatis yang dia beli adalah biola. Sudah pernyataan pertama, Bima juga bisa membeli piano, itu adalah salah karena sudah beli drum ya. Kemudian Citra dan Farhan sama-sama beli biola, salah, hanya Citra sudah beli gitar, biola sudah dibeli Farhan, dan tidak boleh ada lebih dari satu pembelian. Meskipun di sini tidak ada ketegasan ya. Tapi kalau tidak ada ketegasan ya semua orang bisa beli. Gitar dia beli, drum beli, biola, maka jawabannya tidak ada yang benar. Jadi yang menjadi aturan di sini yang tersembunyi adalah hanya satu yang boleh dibeli. Kemudian Bima dan Farhan bisa beli drum, jelas salah ya, karena Bima sudah beli drum, maka Farhan tidak boleh membeli drum karena sudah ada Bima, dan tidak boleh ganda maksudnya ya. Kemudian Farhan bisa beli gitar ataupun piano, jelas Farhan tidak bisa beli gitar kan, karena gitar sudah diambil Citra di sini tadi. Nah, piano tidak boleh dibeli karena sudah ada drum yang dibeli, berarti salah. Nah, bagian E hanya Citra yang bisa membeli gitar, jelas benar. Ya, jawabannya cocok adalah hanya Citra bisa membeli gitar.
Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup mungkin tak selalu mudah, tapi setiap napas yang kau ambil adalah bukti bahwa kau punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah, langit paling gelap selalu mendahului fajar yang paling indah. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.